Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fa inna awqataka fatah saro khusronan mubina. Jadi kalau kau itu menyia-nyiakan waktumu gawe ngomong sing tidak ada faidahnya, maka itu sungguh kerugian yang amat besar. Fa inna awqataka, maka sesungguhnya waktu-waktumu itu umruka, umurmu. Waktumu adalah umurmu, ya. Waktumu itu adalah umur. Jadi kalau waktumu itu sudah lewat, berarti umure ya sudah lewat. Ngono. Makanya Masya Allah, sebelum kita yai lanjut, kita hadiah Fatihah lagi pada ibundanya Mbak Anjani, ya, yang harus mendahului ibu-ibu kita semua, ya. Kalian patut bersyukur masih ditungguin ibu, masih punya ibu. Saat ini Mbak Anjani itu tidak punya ibu lagi, ya, selama-lamanya. Tinggal nanti amalnya yang akan mengantarkan dan mempertemukan kembali kepada ibunda yang tercinta, yaitu di surganya Allah. Ya, jadi beliau itu termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Dia belum ada orang mendaftarkan anaknya di pondok itu, ibunya Mbak Anjani itu sudah ke sini. Ya, karena itu masih ada hubungan kerabat sama ibunya teman kita, siapa? Iksan itu. Jadi diantarkan ke sini, langsung dia punya pilihan mondok di sini, mau, iya mau, itu. Jadi itu anak manja, ya, anak manja. Tapi manja itu tidak bisa menunda dengan takdirnya Allah, ya. Kemarin Yai baru nyeritakan temannya Yai tadi malam
termasuk wali santri ya, wali santri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin amarhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga diterima Allah amal baiknya, diampuni segala dosanya. Fa inna auqataka, maka sesungguhnya waktumu. Waktu ini termasuk masa ya, masa mudamu, mumpung masa kamu masih ditungguin kedua orang tuamu. Kalau hari Sabtu, hari Ahad kamu disambang orang tuamu, itu namanya waktu. Sekarang kamu bayangkan kalau kayak Mbak Anjani sudah ditinggal selama-lamanya, gitu loh. Nah, fa inna auqataka, maka kesempatan waktumu sekarang kamu masih punya kedua orang tua, ya toh. Nah, itu bagaimana? Apa sampean mau nyengek-nyengek terus, ya toh? Apa sampean itu mau berani terus sama ibu bapakmu? Kalau dimarahin kamu jawabin terus, ya toh. Kalau disuruh kamu bangkang, ya toh. Ndak kamu cium tangannya, ndak kamu mintai ridhonya. Nah, itu waktu, itu namanya waktu masa. Makanya masa ketika kita itu masih diberi waktu oleh Allah, maka waktu ini jangan sampai disia-siakan. Ngono, disia-siakan. Sekarang kayak Yai sama umimu itu, kadang-kadang kalau duduk di luar, di belakang, itu yang dibicarakan itu sudah seperti itu, bahwa suatu saat pondok ini akan kita tinggal, bahwa suatu saat anak-anak kita ini akan kita tinggal selama-lamanya. Yang
Apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, yaitu waktu. Maka waktu itu tidak boleh disia-siakan. Waktu tidak boleh sia-siakan. Makanya anaknya Yai itu, ya wis kamu mondok, sudah nang belajar. Karena kalau kamu nanti sudah punya ilmu, ya sudah, kamu bisa menentukan dirimu sendiri. Yang sekarang artinya bersandar pada orang tua. Nah, orang tua itu suatu saat akan meninggalkan kita, ya. Makanya harus belajar yang betul. Mumpung kalau saya ngomong sama anak-anak saya, mumpung Abi ini masih diberi kesehatan, bisa membiayai kamu mondok, harus belajar yang betul. Jangan waktu itu disia-siakan, ya, jangan waktu itu disia-siakan. Kalau waktu disia-siakan, nanti tiba saatnya orang tua meninggal, dia tidak punya ilmu, wah, malah jadi gelandangan. Nah, itu kita tidak boleh santri-santri itu mewariskan generasi yang menjadi generasi gelandangan, itu tidak boleh. Harus generasi yang punya ilmu. Yes. Ya, jadi faina auqotaka mongko satemene waktu-waktumu iku umruka, umurmu. Ya, eling-eling nak, eling-eling iki umurmu itu. Kowe belajari mentok. Masa belajarmu itu SD 6 tahun, PAUD 1 tahun, 7 tahun, kemudian SMP 3 tahun, 10 tahun, lalu SMA 3 tahun, berapa? 13 tahun, ditambah 4 tahun kuliah. Kalau yang mau kuliah berarti 14 tahun. Itu masa umurmu kamu gunakan untuk menuntut ilmu. Selanjutnya itu dari 15 tahun itu berkewajiban untuk mengamalkan ilmu. Ngono. Wes gak enek. Kalau sekarang kan ada apa sangunya habis. Nah, makanya sampean harus bisa membahagiakan orang tuamu gitu loh. Harus bisa. Santri iki pokoknya sampean iki urung diakui wong beriman kowe nek sampean iki durung bener-bener apa mempunyai keinginan yang tinggi, ingin membahagiakan orang tuamu dengan ilmu, membanggakan orang tuamu yang jauh-jauh, kadang uangnya ditransfer, kadang dipinjamkan sana sini untuk bayar bulanannya kalian di pondok. Kalau mungkin orang tuanya belum gajian, lah itu kamu harus betul-betul memanfaatkan kesempatan itu, ya. Wa umruka utawi umurmu itu ra'su malika, jadi umurmu itu menjadi modal, ya, itu jadi modalmu, harta. Jadi di umur itu harta yang besar itu. Saiki nek wis gak duwe umur, gak duwe nyawa, berarti sudah ndak punya modal. Jadi nek kowe isih urip, ya toh, kowe iso obah. Makanya Yai itu orangnya ya keras, karena saya dididik keras. Dari orang tua dididik keras, saya belajar sama kiai-kiai juga dididik keras. Karena kalau ibaratnya umur itu cuma dibikin tidur, tidak untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, ya berarti kita menyia-nyiakan umur, ya. Iki kudu senom kaya Ustadz Fikri, ya Ustadz Lutfi itu masih muda, itu harus pokoknya apapun harus sudah dilakukan, belajar bisnis, jualan, belajar apa saja.
nanti itu sudah dianu oleh Allah. Yang penting kita itu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ini penting. Ya, itu. Wa alaihi lan iku ngatasi umur tijaratuka utawi dagangan siro. Jadi umur itu adalah dagangan. Masya Allah. Ku nek wis dijaluk karo sing duwe Allah. Yang ini lah ya. Niki kok bab umur kok akeh jamaah yai sing berapa baru waktu 2 hari sudah 2 orang yang diambil. Jadi umurmu itu adalah daganganmu. Wabihi lan iku kelawan umur wusuluka utawi tumekono sira ila naimil muabbadi maring nikmat kang den langgengake. Nah, jadi ya wah. Ini. Ya, jadi umur itu tijarah. Ya, tijarah itu dagangan. Nah, dengan umur ya, umur itu dagangan. Dengan umur maksudnya sama dengan dagangan. Dengan sampean punya dagangan, daganganmu itu wusuluka ya, yang bisa mengantarkanmu ila naimi muabbadi, pada nikmat yang abadi. Muabbadi itu abadi, itu yang nikmat yang langgeng, abadi. Ya, nikmat yang abadi. Ngono. Makanya yai dalam kesempatan itu sering umur itu berarti umur itu termasuk yang dikatakan dengan ruh. Loh. Jadi ruh kita ini, kalau kita ini beramal soleh, umur kita ini nyambung dengan umurnya orang-orang soleh. Itu loh. Ya. Kalau kita ini membaca sholawat, umur kita ini nyambung dengan umurnya Rasulullah, atau kata lain ruh. Kalau kita itu senang dzikir, maka ruh kita ini usul kepada Allah. Kalau kita senang sholawat, maka ruh kita ini disambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Kalau kita itu senang ibadah seperti ibadahnya orang soleh-soleh, maka ruh kita itu disambungkan dengan ruhnya orang-orang soleh. Jadi umur itu tidak pernah hilang. Umur itu tidak pernah hilang. Jadi umur itu dia kalau mendapatkan nikmat dalam arti mereka ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat, dia yang merasakan nikmat terus. Ya, makanya di sini wusuluka ila naimil muabbadi. Jadi dagangan umurmu itu bisa mengantarkanmu pada nikmat yang abadi. Kowe nek iso dadi wong sing ning donya lho le, kamu sekarang ini lho. Kalau sampean sekarang itu wis masih muda, jadi anak yang rajin belajar, rajin ibadah, berakhlakul. Artinya ruhmu yang rajin ibadah, seneng maca Quran, seneng sedekah, pokoknya senang dalam hal kebaikan, berarti ya itu artinya kehidupan yang diberi nikmat abadi. Wiyo iso kehidupane wong sing soleh-soleh, iso kehidupane para wali-waline Allah. Ngono lho.
Bisa bener ya. Jadi kita hidup itu kalau bosone wong anu namanya estafet, berkelanjutan. Kita kandani. Nah kalau sampean iki dadi wong nakal, dadi bocah nakal terus, berarti ruhmu itu ya dieling-eling dipahami. Ruhmu itu terkoneksi dengan ruhnya orang yang nakal. Nah, gitu loh. Nah mondok itu sebenarnya apa? Mondok itu ingin mendapatkan suatu kesadaran yang dalam. Piye sithik sadar? Kok nek wis sadar, kaya saiki contone umpama kaya kiai ngene iki. Kiai kok seneng ngaji. Berarti ruhnya kiai itu tersambung dengan ruh-ruhnya kiai-kiai yang dahulu. Gitu loh. Jadi kita ini melanjutkan karena raga itu apa? Jasad. Jasadnya orang itu terbatas. Waktunya itu terbatas. Mau diberi sakit. Nanti kalau sudah waktunya jasadnya ini tidak kuat menahan sakit, maka itu dikatakan mati, meninggal. Nah, ruhnya itu loh gitu loh. Ruhnya itu. Lah ruhnya itu dia pindah lagi, kembali lagi ke Allah. Ngono. Kembali lagi ke Allah. Makanya kalau baik, yuk baik terus. Ya, di sini mendapatkan nikmat terus. Tapi nek sampean umpama kadek coba-coba ibaratnya, nah teman ini luar biasa tadi malam. Yaitu ada tamu. Ya, ada tamu itu sulit dia menghindari yang namanya alkohol. Kenapa? Karena temannya itu begitu. Kalau sudah di kafe, ya terus dibuka no botol karo perempuan-perempuan sing kayak pakaiannya itu ketok udele-udele ini, oh sudah ya Allah, seperti itu teman yang kayak gitu. Nah, artinya apa? Mereka kalau dia tidak menjauhi dari manusia yang seperti itu, nah dia kesini itu kepingin bertaubat, kepingin belajar. Dia orang punya duit, ya punya orang duit, dia kontraktor di daerah IKN sana, banyak duitnya. Jadi kayak gitu. Ya itu tidak kenal orang itu, tahu datang sini mau belajar. Yang istrinya itu mu'alaf itu, orang Kristen masuk Islam. Makanya pakaiannya di sini ya koyok anu apa? KTC di duduhno santri. Jadi susah seperti itu. Jadi nyambung terus. Nah orang kayak gitu itu hidupnya tidak bahagia. Tidak bahagia. Apalagi wong sing tidak bahagia ya. Tidak mendapatkan nikmat duit dunya, tapi hartanya itu tidak membuat dia tenang. Itu loh ya. Terus fi jiwarillahi yang dalam tetangganan kelawan Allah loh. Piye? Nikmate abadi di sisine Allah we, nang sampinge pangeran. Jadi besok dispundi ya di akhirat sana. Kayak katakan kayak ibundanya almarhum ibundanya Mbak Anjani. Ya pokoknya yang jelas beliau sudah menitipkan anaknya di pondok, itu merupakan suatu amal yang baik. Kalau Anjani tetap di pondok belajar, baca Quran, sholat, ibundanya pun akan mendapatkan nikmat yang abadi. Di sana ya senang dia. Tapi ketika nanti melihat anak ditinggal meninggal sama orang tuanya,
langsung rambutnya dipirang, terus apa kupingnya ditindik, mulutnya bau alkohol. Sudah, itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Itu wis mesti nelongso kuwi uripe. Ya. Durung kok nek kena pengaruh narkoba. Ngembat, woi subhanallah min dalik. Jadi seperti itu. Terus itu akan menurunkan. Nah, nanti datang lagi bapaknya mati di penjara umpama, subhanallah min dalik. Muncullah anaknya lagi. Wis seneng mainan motor malam, akhirnya wis kayak gitu. Yang jatuh di sana mati, muncul lagi yang ngetrek malam, pecah lagi kepalanya nanti di sana. Dia itu begitu terus. Jadi jangan kau pikir kalau sudah mati aman. Ruh itu terus mencari. Nanti kalau ibaratnya ada yang senang begitu lagi, ya bisa jadi wadahnya itu dipakai, jatuh lagi, tersiksa terus. Itu loh. Nah, untung sampean itu belajar di pondok. Kalau toh umpama naik motor, sesuaikan dengan kebutuhannya. Mau cepat ya cepat, mau santai ya santai. Tapi yang penting jangan mudah terpengaruh dengan teman. Naik motor, nalpote diblong, mau-maunya sendiri. Sekali ngeplek, ibaratnya nyium aspal itu, pasti hidungnya itu ketinggalan itu. Copot irungnya itu lo copot. Kita kandani. Yo ngono, untung nek mau copot tok mungkin ditambal, nanti diambilkan daging di pantate, nanti ditaruh jadi hidung umpama. Ya, seperti itu. Dia ditanam, hancur menjadi tanah, muncul lagi di sepinggan. Beruak. Seperti seminggu yang lalu, Yai habis pulang dari ngisi pengajian itu. Di dekat pasar Sepinggan, pasarnya mamanya Safira itu. Di tikungan itu. Ada anak naik motor, kurang lebih sekitar di atas jam 12. Itu jatuh itu sampai nyala gitu. Gak ada orang itu mau nolongin, itu gak ada. Yang nolongin ya temannya sendiri itu. Ya. Jadi ya ini makin alhamdulillah makin paham. Ya Allah, ternyata itu seperti itu. Terus tak lanjut. Fakulu nafsin mongko utawi saben-saben napas min angfasika sang dari beberapa napasmu, ya. Kulu nafsin itu napas satu napas, tapi kalau angfas berarti napas yang mondar mandir, keluar masuk. Napasmu yang keluar masuk ya toh. Kalau masuk atau keluar itu namanya napas. Tapi kalau masuk keluar masuk itu namanya angfas. Ayo pahami apa? Napas. Semua punya ya. Kalau nggak percaya yo. Coba Safira gini. Di tanganmu Safira. Ada ndak? Ada. Kowe gak merhatekno. Jadi yo nggak paham. Ini ada ndak? Ada apa? Dit, ada ndak Dit? Mana Dit? Kamu cilik kok nang mburi ya ra ketok. Loh. Ada. Coba dilihat masing-masing. Ada ndak?
Ada nduk, ini nah lihat. Dihembuskan keluar, nanti kamu tahu. Ada. Itu namanya kullu nafsin. Kullu nafsin. Masing-masing napas. Ya itu napas. Napas Safira coba ada enggak? Ada. Apa? Napas, ya. Ini yang ditulis di sini ini kenyataannya itu adalah punyaanmu sendiri. Paham? Loh, itu loh. Lah, min angfasin dari beberapa ini. Min angfasin itu dari beberapa napas. Ya, dari beberapa itu. Ya. Itu, nah, napas dari beberapa napasmu itu kalau bahasa Indonesianya kullu nafsin min angfasika, napas, tiap-tiap napas dari beberapa napasmu itu jauharun. Pahami? Jauharun di kitabmu. Artinya apa? Itu mutiara atau berlian. Berlian itu mahal. Ya, itu mahal. Makanya sampean kepingin kaya menyanyiakan napas, kepingin menjadi orang kaya tapi menyanyiakan napas. Yai kan sudah ngomong. Terus setiap kesempatan Yai ngomong, "Le nek mau tidur jogo ya nak, jogo sing tenanan napasmu. Aja mbok siak-siakno." Lah saiki nang kene sampean ngerti sendiri, di dalam kitab ini diterangkan fakulu nafsin min angfasika, tiap-tiap napas dari napas-napasmu itu adalah berlian. Ya opo iku? Kok mbok siak-siakno? Karena sampean ndak tahu cara mengolah, memasak, memoles berlian. Ya toh? Akhirnya mungkin berlian itu masih terbungkus dengan sesuatu yang tidak baik. Maksudnya terbungkus sesuatu yang tidak baik itu gimana Kiai? Napasmu itu selalu kau gunakan untuk perbuatan maksiat. Nah kalau nafasmu itu mbok gawe dzikir, mbok gawe maca sholawat. Makanya sekarang kalau mau majelis Kang Fikri, jadi ganti kita bermaulid debak itu. Maksudnya ya ngono mbek nunggu jamaah langsung. Ya. Nek wis kenal napas, supaya napas kita ini terhubung dengan nafasnya Rasulullah. You know. Itu berlian loh, mutiara loh. Nek kowe tahu caranya masak. Berlian itu kalau sampean ndak tahu, badannya Yai itu agak gak enak. Arek lanang gak enak sing iso urut ta. Kang Fikri kowe gak iso urut, Kang. Biasanya wong Lamongan iso. Urut ngono lho, kowe iso ngurut iki lho wis sejam setengah wis duwe penghasilan 200.000 kuwi ngurut. Kowe nek semalam sehari barate oleh wong 5 kali 200 piro? Berapa? 1 juta penghasilanmu kowe nek. Makanya dulu di pondok itu mesti sering santriku sing urute penak pasti dipanggil sama kiai disuruh ngurut ngono. Lah iku ternyata kok cara yai itu gelem apa menekuni ngurut ngono. Umpama sehari dapat orang 5, berarti setiap hari yai itu punya gaji 1 juta kali 30 hari. Berapa? 30 sebulan itu loh. Gajinya tukang urut itu 30
juta. We kok ayo kerja apa sampean gaji 30 juta ning perusahaan? Gak iso. Iso ngurut iki lho. Yaitu kalau manggil tukang urut itu gajinya bayarnya itu 200.000 itu bayarnya. Ngono tak kandhani. Kalau oleh wong loro 400 kali sebulan sudah punya gaji 12 juta setahun. Lunga haji ngono ya. Makanya ini napas ini jogo yang baik itu jauharun la qimatalahu kang ora ono napa niku rega iku maujud lahu keduwene jauhar. Loh, orang nggak tahu itu adalah berlian yang sangat mahal harganya. Bahasanya itu tidak mampu orang membelinya ya, tidak mampu orang membeli berlian itu tidak mampu. Berlian itu harganya triliunan. Kamu dapat berlian 1 genggam gini aja sudah, waduh, uangnya sudah. Nah sekarang sampean dikasih tahu melalui ngaji ini bahwa di dalam tiap napasmu itu mengandung berlian. Nah saiki kowe belajar di pondok itu belajar memasak, belajar mengolah berlian. Tak kandhani kalau sampai enek arek pulang dari pondok uripe iku masih ndak karo-karuan iku saking gobloke santri iku nek ngaji. Mbah biyen ngaji apa ora iku pertanyaane. Kalau ada santri pulang dari pondok uripe iki gak sukses dalam ekonomi, wis saking dableke santri gak gelem melok ngaji. Utawa melok ngaji tapi gak dirungok, utawa dirungok tapi gak dilakoni tak kandhani. Karena ini loh. Ya. Betul-betul nih, saya dulu ngaji sama Mbah Anas itu. Ngaji sama Mbah Anas itu tidak tahu, belum tahu kayak gini itu belum tahu. Setelah sekarang saya belajar mutolaah itu baru diberi pemahaman. Ternyata setiap satu napasmu dari beberapa napasmu yang kalian keluarkan masukkan itu merupakan suatu mutiara laki matalahu yang tidak, artinya tidak ada nilainya. Berarti itu tidak ada nilainya, itu maksudnya tidak sanggup orang itu menilai itu karena harganya berlian itu mahal. Nek paham iku artinya bagaimana toh Kiai? Saya belum paham maksudnya. Kiai sudah berulang-ulang setiap masuk napasmu, keluar napasmu, masuk napasnya itu. Kalau mau tidur, kalau mau ngelatih itu, kalau masuk kalau keluar Allah. Tapi nggak usah diucapkan, cukup sampean itu ngaji seperti ini. Oh ternyata masuknya napasku ini kata guruku bunyinya, keluar napasku kata guruku Allah. Nah itu mulai dimasak ngono, mulai diamalkan. Itu maksudnya nanti setiap napasmu yang kau mainkan keluar dan masuk itu adalah mutiara. Masya Allah, kadang sampean di rumah itu loh, tahu-tahu didatangi orang langit, didatangi kekasih-kekasihnya Allah yang sampean nggak tahu. Secara dohirmu kamu nggak kenal, tapi secara ruh batiniahmu itu disambungkan oleh Allah. Terus kue didadekno anak sing baik, anak sing beruntung. Loh, kayak yai itu loh,
Ya itu kalau mikir, ya Allah, ya toh, ini kok bisa Yai bisa bangun pondok segini gedenya, tidak warisan dari orang tua, bukan orang tua yang punya pondok, punya pesantren. Orang tuanya yaitu petani, nak, petani biasa itu. Kok bisa seperti ini? Nah, ternyata sekarang saya tahu jawabannya. Saya mondok sama Mbah Anas. Jadi ibaratnya yang saya saya memasukkan napas, narik napas ke dalam. Kita bernapas, ya, kita bernapas di dalam pondok, berarti kita selalu memasukkan ruh sucinya para guru, ruh sucinya guru. Di pondok itu guru kan bernapas loh, ketika guru itu mengeluarkan nafas, kamu memasukkan nafas menjadi angin ini yang kamu hisap, masuk di pondok. Tapi kalau sebaliknya, kalau sampan itu tempat mainanmu itu di tempat orang yang maksiat, maka yang kau masukkan dan kau keluarkan itu berarti ruh-ruh jahat gitu. Paham ya? Itu. Nah, itu mutiara, nak, laki matalahu. Kemudian wa idza fata. Nah, kalau sampean itu sudah tahu kullu nafsin min anfasika jauharun, ketika kau itu lewat, napas itu kamu abaikan gitu saja, mbok gawe sia-sia, la audalahu. Ketika napas itu sudah lewat, waktu umur itu sudah lewat, tidak mau kembali lagi. Saiki umpama sampean wis umure 12 tahun, besok sampean umurmu sudah 12 tahun lewat 2 hari umpama, ndak bisa ditarik lagi biar muda terus, ndak bisa. Jadi ketika sudah lewat umur itu, napas itu ketika sudah metu, sudah kemana dia gitu loh, lepas dia. Kalau sudah sampean bernapas, nah ini pasti membawa sesuatu, nak, mengeluarkan itu membawa sesuatu. Kalau dalam, perhatikan ya, ini Yai nerangkan, perhatikan baik-baik, khususnya yang gede-gede. Kan sampean itu kan punya pikiran, ya toh, sampean itu punya pikiran, pikiran itu ada baik, ada buruk, when duwe niat jahat itu loh. Nah, terus sampean itu bernapas, keluar masuk, terus pikiran jahatmu itu dikeluarkan melalui napas. Kalau sampean itu berada di lingkarannya orang-orang yang soleh, maka pemikiran-pemikiran yang baik yang dikeluarkan dari kolbunya orang-orang soleh tadi, itu yang kamu kelola. Itu berlian itu loh, itu berlian itu. Kalau sampean bisa mengelola itu, pokoknya pulang dari pondok sampean sudah ndak bingung cari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Di pondok sudah diajari yambu, di pondok sudah diajari ilmu tajwid, di pondok sudah diajari ilmu qiraah, di pondok sudah diajari ilmu drum band, di pondok sudah diajari ilmu silat. Apa? Lalu dari yang ada itu, ya, ilmu-ilmu yang kamu tuntut di pondok itu harus ada salah satu dari banyaknya ilmu yang diajarkan di pondok itu yang benar-benar harus santri itu menjiwai. Kayak mbak siapa itu, dia pinter ngelukis, pinter gambar, ya itu ditekuni.
nanti dia akan mendapatkan kesuksesan melalui melalui lukisannya, mendapatkan kebahagiaannya. Allah akan membahagiakan melalui dengan apa yang dia tekuni itu. Nah, ya. Kemudian fayam bagi mongko seyukjanya ala tafroha yento seyukjanya ya ala tafroha yento ora bunga sapa sira ila biziyadati ilmin do kecuali kowe aja mbok gawe jengene nang apa iku nang diskotik iki lho bluk ngono winginane yai ngisi di itu di daerahnya Mas Tongki, bapaknya Mbak siapa itu di atas musolanya itu ada tempat apa itu nduk ya itu bluk tok bluk lampune klenip-klenip itu loh ambek wong sing udel-udele ketok ngono kuwi diconyoki rokok. Karo wong lanang-lanang iku dinyus rokok ngono udele iku lho. Aduh ya Allah. Alhamdulillah Darunajah iki jauh dari hal yang kayak gitu. Sini masjid di situ itu sudah di kota itu sudah, apalagi ini sudah mau jadi ibu kota. Ya. Ya jangan fayam bagi seyukjanya ala tafroh ila biziyadatin ilmi. Jadi kesenanganmu itu, umurmu itu gawen seneng-seneng, tapi seneng-seneng menuntut ilmu. Jadi santri kan anggere wis seneng ning pondok. Saya ini loh, kadang-kadang diam-diam itu saya ini, ya Allah aku punya anak di pondok Mas Najah itu. Betul-betul kalau ndak tak suruh nelpon itu, lu kok nggak kepingin nelpon, nggak kepingin ngomong apa-apa itu loh. Bahkan ini liburan bilangnya, bah nanti aku nggak pulang liburan, mau di pondok aja. Masya Allah, gitu loh. Coba santri-santri Darunajah iki enek sing ngono, aja kepengin mulih ae ngono. Enak lah sing seneng nang pondok iso seneng ngono. Aku itu wis belum dapat ilmu nak kamu, tapi apa ya, kita sebagai orang tua itu sudah bangga melihat anak wis seneng nang pondok, kok gak kepengin mulih, gak kepengin nelpon tuh. Sampai Umi kadang-kadang yai sendiri itu kangen anak lanang ini loh, kok gak ada nelpon di pondok. Nah sampai nangger hari Sabtu ngono ki wis rebutan HP, WA, dongsong ning kono. Sing wedok ngalor ngidul nggawa HP, WA mamae, besok kirimi sayur asem ya, Mak. Duh, ya Allah, sampean. Ya, senang yai itu melihat anak kamu itu begitu. Nah ternyata saya berpikirnya ya begitu. Pokoknya yang penting nang kamu di pondok kerasan seneng mengikuti kegiatan. Nah dia itu tadi di dalam, apalagi di lingkungan pondok Tambak Beras itu banyak wali-walinya Allah, para masyayikh yang sudah wafat, tapi ruhnya tetap dia selalu mengelilingi pondok. Kalau ada santri-santrinya, cucu-cucunya, santri cucu-cucunya ibaratnya mau bangun malam sholat, nah itu sudah diisi terus gitu. Makanya di pondok saya nggak ngasih ilmu yang aneh-aneh sama Mas Najah itu, nang belajar sholat malam. Nah sekarang yai tahu jawabannya, ternyata seperti itu. Ternyata ini jawabannya seperti itu. Mutiara, kau akan bisa mengelola mutiara, kau akan mendapatkan berlian nak. Sekarang saya sampaikan ini bukan sama anak saya yang di pondok, sama kalian yang di pondok ini.
Itu loh, kelola itu, berlian itu, tangkep itu. Kiai-kiai itu kalau malam nak, kiai-kiai itu kalau malam itu dia duduk bertafakur, ya. Kalau malam duduk bertafakur, pemikiran-pemikiran yang suci, pemikiran yang suci itu dikeluarkan. Pemikiran kiai yang suci itu dikeluarkan nak. Para wali-walinya Allah itu dikeluarkan. Nah, santri yang ngambil air wudhu terus duduk entah maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, otomatis santri itu menyedot, yaitu mutiara-mutiara itu. Loh ini loh, ilmu kayak gini nih ada yang menyalahgunakan, akhirnya digawe narik keris Mas Lutfi. Loh ngono, ono cahaya tarik keris. Loh ya itu dulu ya bisa kayak gitu. Setelah saya dibukakan oleh Allah, berhenti semua. Tidak ada apa itu kalau bentuk keris itu, enggak. Bentuk benda enggak mau saya. Tahun 99 itu saya digoda sama jin. Itu ada di kampung saya itu di Sendang itu, saya ditunjukkan ada berlian itu segini, tapi itu tidak benar. Saya tidak mau itu. Ternyata sekarang mulai terwujud, berlian-berlian itu mulai terwujud, ya kan? Kalau yai duduk tadi malam, umpama duduk nak, kau tahu itu sudah, Pak Yai minta nomor rekeningnya, ini ada semua di sini. Oh iya, tidak lama saya sambil pilek-pilek gitu, batuk-batuk, nungguin orang kerja di belakang, tahu-tahu di WA itu mau tahu nominalnya, Yai dikasih uang itu 25 juta loh. Coba itu pembuktian ada di sini semua. Jadi bukan apa ya Allah, yang penting itu santri nih yai ya harus ngikuti kiainya, kaliannya harus ngikuti kiainya. Kalau kamu berseberangan dengan gurumu ya sulit, tidak tersambungkan, ruhmu itu tidak tersambungkan. Makanya sholatan yatasilu biha ruhu musolli alaihi bih, itu ngono carane iku ngono. Nek dalu pokoknya yai ndak akan bosan-bosan cerita itu. Penuh harapan santri-santrinya yai kalau jam 3:30 itu nang tangi sholat di sini 2 rakaat, terus baca sholawat sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, utawa maca sholawat nariyah sing perempuan-perempuan itu duhane iku sing apa sing kenceng besok supaya dikei judul laki-laki sing soleh, sing alim, sing sugih. Jadi nanti silaturahmi ke pondok, undangan hari jadi pondok ke sini bawa Pajiru sama suaminya. Masya Allah, bangganya kiai itu loh kalau punya. Datang sopo iku Sintia, Masya Allah ya, kamu suamimu orang mana? Anu yai, suamiku umpama opo pejabat, opo enggak usah pejabat lah, pengusaha sukses, pengusaha undang yang sukses kayak Haji Abu umpama, kuala duwike enggak ono serine ngono iku. Enggak cukup bawa Pajiru ning kotak tisu iku diiseni duit. Yai, ini yai sedikit ada rezeki saya untuk bangun pondok. Lo ngono lo. Ini mutiara ini mulai sekarang, berlian yang sudah yai kasih tahu ini betul-betul kalian kelola nak. Sampean kelola.
Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan napasmu. Itu loh pesene yaiku. Ya, nek wis kowe bener-bener iku, masya Allah. Aku yaitu, ya cuma bisa seperti itu, nggak bisa cerita yang lebih kenikmatan yang sesungguhnya yang diberikan Allah itu. Ya itu loh, cuma gini-gini sambil bantuin tukang itu loh. Diberi segitu, itu kan bukan uang sedikit. Nah, termasuk dulu yang pernah saya ceritakan, masih saya rahasiakan itu, yang waktu yai nungguin orang kerja lalu dikasih uang 5 juta itu, yaitu dari ibundanya Mbak Anjani yang sekarang meninggal itu. Loh, coba bapaknya yang ngantarkan ini, Pak Yai ini bisa untuk nambah-nambah beli koral, bangun asrama putri, beli semen. Sekarang beliaunya sudah meninggal. Makanya ketika nanti asrama itu dibikin tidur anak-anak untuk menuntut ilmu, ibundanya Mbak Anjani, keluarganya secara umum itu dia mendapatkan. Gitu loh. Apakah Yai itu minta? Enggak, Yai itu enggak minta. Mereka yang datang memberi. Yaitu Allah maksudnya. Sampai enggak kasih tahu. Belum yang tadi malam. Ya, yang tadi malam itu orang punya duit itu. Tak ajak ke belakang sana. Cynthia tak ajak ke sana. Ini mau dibangun apa Pak Yai? Ini mau dibangun musolanya Pondok Asrama Putri, Pak. Oh, apa ini yang dibutuhkan? Loh, Yai butuh, saya butuh bata ringan, butuh besi. Terus apa ya? Bisa Pak Yai minta nomor teleponnya. Tunggu aja. Angger jam 3 Yai bangun, subhanallah, subhanallah, utawa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal. Kan enggak ada orang tahu apa yang dilakukan kita anak pondok di dalam. Gerbang wis ditutup, ya toh, tinggal kita mendekatkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai Mbah Anas itu pernah datang dalam, hadir dalam apa tawajuhan itu. Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngono iku wis datang, masya Allah. Ngono. Makanya sampean ini beruntung maksudnya itu bisa mondok di mana pondok yang masih diasuh oleh muasisnya sendiri, oleh pendirinya sendiri. Itu tidak semua pesantren yang insya Allah itu berkahnya itu ya seberkah apa yang kau lihat. Tapi kalau sudah masuk ke generasi itu berbeda. Ngono. Iki sampeyan beruntung, cara sanad ilmumu itu sudah jelas. Karena Yai punya sanad ilmu juga jelas, gitu loh. Nah, ini sampean ini beruntung. Kok yo pas Yai itu juga ngaji kitab-kitabnya orang yang kepingin menjadi kekasihnya Allah ini, ya. Jadi jangan sia-siakan nafasmu itu ila bi ziyadatin ilmin au amalin solihin. Ngono. Ya itu tadi. Jadi kate turu lah, kowe kate turu mbok gawe mainan, ya wis sia-sia itu. Fa innahuma, maka sesungguhnya ilmu dan amal, ya rafiqoka, iku konco, ya iku konco karo siro, ilmu karo amal iku koncomu iku, ya
ilmu karo amal. Iku temanmu itu. Kok ilmu itu ngomong, kamu begini aja, Jub. Ilmu itu ngomong. Wenden duwe ilmu, bagaimana ini? Ilmu ngomong. Sampean ada kesulitan. Ini di saat Yai masih sekitar umur 20 tahun. Saya pernah mengalami suatu kesulitan. Saya ngomong, ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Nah, ternyata ilmu itu bicara. Ya, di hati itu ngomong, kamu lakukan ini aja. Masya Allah. Ini aku tahu sekarang kitabnya, ya. Terus maka sesungguhnya ilmu dan amal itu adalah temanmu. Yashabanika. Teman terus sampean berteman, yang menemani. Teman menemanimu. Ilmu dan amal itu teman menemanimu. Fil qabri, nemanimu fil qabri, di dalam kubur. Makanya tadi Yai sudah bilang, Yai pernah dikasih uang sama almarhumah itu 5 juta. Nah, itu sudah yang kita sebut pada sore hari ini, itulah yang menemani ibundanya Mbak Anjani sekarang. Nah, ini sudah, ya, yashabanika fil qabri. Sekarang almarhum sudah berada di alam barzah, tapi dia pernah menaruh 5 juta, nak, dikasihkan sama Yai untuk nambah beli apa. Itu yang akan menemani. Nah, sekarang kalau Kiai gimana? Kalau Ustadz gimana? Yang menemani Kiai nggak bisa amal uang, ilmunya, ya. Itu haitsu yatakhallafu, sekirane napa niku yatakhallab iku katinggal angka saking sira sapa ahlu sira wa maluka lan bondo ira wa auladuka lan pira-pira anak sira wa asdiqa ukalan pira-pira napa niku kerabat sira. Pim besok nek mbok tinggal sing ngonconi kowe ning kuburan iki lho, Rek. Seperti sekarang teman kita Mbak Anjani yang nemani ibunda yang tercinta di dalam kubur, itu sudah bukan bapaknya, bukan anaknya, tapi yang nemani itu adalah amal. Ini loh, bukan ahluka, bukan maluka, bukan anakku, bukan kerabatmu, tapi yang nemani itu adalah amal. Makanya kesempatan umur ini jangan sampai disia-siakan. Jangan disia-siakan. Watasiru auqatul mubahi biniyatin, ya, masrufatan fil khairi fashu bila tila. Insyaallah besok kita lanjut. Ya. Ya, terima kasih santri-santri yang khususnya laki-laki yang mau membantu Yai menyelesaikan kerjaan di belakang. Itu tukangnya sudah masang begisting lagi, insyaallah 2-3 hari nanti ada ngecor lagi, ya. Ngaji kalau bisa tetap, walaupun agak lambat. Kalau umpama dimintain tolong Yai, kalau masih ada waktu ngaji tetap ngaji, ndak apa-apa, nak. Walaupun capek, biar aja. Capek yang kau rasakan sebagai bukti kecintaan, bukti cintamu kepada gurumu demi untuk mendapatkan ridhonya Allah.
Karena rindunya Allah itu dititipkan oleh Allah di pondok itu pada guru wa irsadi ustadin ya. Jadi Yai sangat bangga kepada kalian semua, baik yang laki-laki, yang perempuan. Kalau untuk perempuan yang paling penting dijaga sampahnya, jangan sampai plastik-plastik masuk di paret, terus ojo buang sampah kecuali pada tempatnya, biar ini sudah mulai musim hujan ya. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair jazak kepada santri Darun Najah, tetap semangat membantu kiai tanpa kenal lelah. Nanti Allah sendiri yang balas, bukan kiai. Kiai kalau malam itu, ya Allah saya tidak bisa membalas apa-apa dengan santri-santri saya yang begitu gigihnya membantu. Aziz mana Aziz? Oh tidur ya toh. Aziz itu kalau gotong royong itu langsung orangnya kecil gini. Nah, itu Aziz. Tapi semangatnya Masya Allah luar biasa. Makanya sampai kemarin itu yaitu masak daging masak tulangan itu spesial, memang kepingin masak no santri itu Yai sendiri itu yang masak itu. Saya di dapur diam-diam itu Yai itu masak. Sudah nanti habis diniyah santri-santri suruh makan keroyokan, makan bersama maksudnya gitu. Nah Yai itu begitu senang ya, senang kalau bisa memberi sama anak-anak itu senang. Kadang-kadang Yai punya duit itu habis gotong royong itu Yai ngomong sama Mimi, itu anak-anak itu dikasih uang ya, pokoknya yang penting saling membantu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdina husna wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'u alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.